إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan bahwasanya kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka pastikan segala nikmat yang kita peroleh benar-benar kita gunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah sejatinya makna syukur, sebagaimana ungkapan para ulama, asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Syukur itu adalah selalu menghadirkan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Karenanya mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini, di tengah aktivitas kita, di tengah kesibukan kita, ini adalah cara kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat, kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau, maka itulah yang akan menjadi jalan kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia hidup di dunia ini sementara saja. Tidak ada yang kekal abadi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur manusia mendiami muka bumi ini kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih daripada itu, kata Rasul, bisa dihitung dengan jari jemari. Maka pastikan saudara-saudara saya yang sudah masuk 60 tahun, hati-hati, rajin-rajin beribadah. Pastikan kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya. Bukan berarti di bawah 60 tidak meninggal dunia, tetapi kebanyakan, kata Rasul SAW, bayi bisa meninggal dunia, remaja bisa, siapapun bisa, tetapi kebanyakan manusia itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hidup itu sementara saja. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kita hidup yang sementara justru menjadikan kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Kalau boleh ada yang kekal, tidak meninggal dunia, maka yang paling pantas itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Karena beliau manusia pilihan Allah, beliau kekasih Allah, beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah penghulunya para nabi dan rasul. Banyak alasan untuk beliau kekal dalam hidup ini. Tetapi nyatanya beliau juga meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam surat Al-Anbiya ayat 34 sebagai peringatan atas kita semua. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menciptakan manusia sebelum engkau wahai Nabi Muhammad yang kekal abadi sampai detik ini. Artinya apa? Generasi sebelum baginda Nabi SAW terputus, meninggal, habis. Tidak ada satupun yang masih tersisa. Umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Saleh, semuanya meninggal. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afa imitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja wahai Nabi Muhammad meninggal, maka iya, apakah iya selain engkau akan merasa kekal dalam hidup ini? Tidak mungkin. Kalau sosok baginda Nabi saja itu meninggal dunia, maka kita juga pasti tidak sunnah lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran agar kita banyak-banyak mempersiapkan diri. Yatsba'ul mayyita thalathah. Bila mana manusia itu meninggal dunia, maka yang akan mengiringi dia adalah 3 perkara. 3 hal yang akan mengiringi bapak-bapak atau kita semua bila mana kita sudah meninggal dunia. Apa yang 3 itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita, anak kita, istri kita, keluarga-keluarga kita pasti mengantarkan kita. Harta kita, bapak punya mobil, punya kendaraan, atau mungkin ada yang lain yang bisa mengantarkan sampai kuburan, diantar insyaallah. Apalagi amalnya, perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, dari 3 yang akan mengantarkan kita, 2 itu hanya mengantarkan sampai atas kuburan. 1 itulah yang masuk bersama kita. Mana yang pulang itu, saudaraku? Ahluh, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang mencintai dia. Anak yang mencintai kita, istri yang mencintai kita, atau istri yang kita cintai. Bila mana dia sudah meninggal dunia, kita antarin dia ke kuburan. Begitu cinta kita, begitu sayang kita sama istri kita, tapi ada di antara kita yang mau masuk dalam kuburan? Tidak mungkin. Hanya sampai di atas, sampai di sini saja. Begitu selesai pemakaman, goodbye semua, kembali semua. Padahal Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, harta yang mohon maaf, keluarga ini justru hampir kita katakan menguras energi kita. Hampir kita katakan menguras pikiran kita untuk bisa membesarkan mereka, untuk bisa menjadikan mereka orang hebat, untuk bisa merasa bahagia. Kita habiskan waktu kita untuk mencari rezeki, habiskan pikiran kita untuk menyayangi mereka, untuk kita besarkan mereka. Habis waktu kita, kadang-kadang sholat pun tertunda gara-gara mereka. Nyatanya dia hanya mengantarkan kita sampai atas kuburan. Harta, Masya Allah, harta siang malam kita cari, sampai nggak ada waktu kita untuk sholat, nggak ada waktu kita untuk silaturahim, nggak ada waktu kita untuk bersama orang lain. Ternyata harta begitu kita dapatkan, dia hanya mengantarkan kita sampai di atas kuburan. Maka mari kita renungkan ini semua. Jangan sampai gara-gara anak kita, jangan sampai gara-gara kita menginginkan harta yang banyak, menjadikan kita lupa kepada Allah SWT. Sementara satu yang akan menemani kita itu apa? Amal kita, perbuatan kita. Semua yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu, inilah yang akan kita dapatkan, yang akan mengiringi kita sampai menghadap Allah di hari kiamat kelak. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bukan berarti kita tidak boleh mencintai keluarga, bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia, mencintai anak, tetapi mari kita juga harus berpikir tentang amal kita.
Maka yang paling strategis, saudaraku dimuliakan Allah SWT, kalau kita punya uang banyak, enak kita pergi umroh, enak kita bersedekah, enak kita membantu sesama. Tapi kan ekonomi kita, mohon maaf, tidak semuanya baik-baik saja. Tidak semua kita bisa umroh setiap bulan, karena budgetnya juga lumayan. Kenapa umroh yang saya sebutkan? Kenapa sedekah yang saya sebutkan? Karena itulah yang kelihatan pahalanya. Bayangkan kalau kita sholat di Masjidil Haram sekali saja 100.000 pahalanya. Di Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Masya Allah, luar biasa. Maka saudaraku ini muliakan Allah SWT, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua. Kalau kita tidak bisa ke Masjidil Haram, tidak bisa ke Masjid Nabawi, mari kita ramaikan masjid. Dimanapun masjid, kalau mau mendapatkan pahala yang banyak dan mudah, tolong sempatkan diri kita ke masjid. Begitu akan azan tiba, sudah tinggalkan semua kegiatan-kegiatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan yang banyak, untuk mendapatkan pahala yang berlimpah sebagai bekal kita menghadap Allah SWT. Tapi kalau di dalam hidup ini, mohon maaf, kita disibukkan dengan kerja saja, kehidupan dunia saja, anak saja, sampai tidak pernah ke masjid. Mau dapat pahala dari mana kita? Coba renungkan sedikit, dari mana kita dapat pahala? Sedekah sulit, mainnya 2.000 saja, gimana mau dapat surga dengan 2.000? Maka ramaikan masjid. InsyaAllah kalau kita ke masjid, langkah kita, duduk kita, istighfar kita, belum lagi kelipatan-kelipatan yang lain, itu akan menjadi pahala yang berlimpah. Demikian, mudah-mudahan menggugah hati kita untuk terus menyiapkan diri kita, terutama perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Kita ridha dan Allah juga ridha dengan kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nurina Mustafa. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم